Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin, yaitu tentang bab haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji wal umrati. Kita baca dulu Fathul Mu'innya. Babul haji wal umrati, bab yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Huwa adapun haji itu bi fathi awalihi wa kasrihi, dengan dibaca fathah permulaannya, wa kasrihi dan dengan dibaca kasroh permulaannya. Jadi di dalam membaca haji itu ada dua bahasa. Boleh al-hajju dengan dibaca fathah, boleh juga dengan dibaca kasroh al-hijju. Boleh al-hajju, boleh al-hijju. Lugatan secara makna bahasa, haji dalam makna bahasa itu adalah al-qasdu, menuju. Atau kathratuhu, atau banyaknya menuju, ilaman kepada orang, yu'azzamu yang diagungkan. Jadi haji dalam makna bahasa itu maknanya adalah al-qasdu, menuju, atau haji itu adalah kathratuhu, banyaknya menuju, ilaman kepada orang, yu'azzamu yang diagungkan. Nah, ini dalam makna bahasa. Wa syar'an, sedangkan haji dalam makna syariat itu adalah qasdul ka'bati, menuju kepada Ka'bah, lin nusuk, untuk ibadah, al-ati yang akan datang nanti penjelasannya. Wa huwa, dan adapun haji itu minasyara'i'il qadimah, termasuk daripada syariat-syariat terdahulu. Artinya umat-umat terdahulu itu juga sudah melaksanakan haji. Wa ruwiyah, dan telah diriwayatkan, anna Adam alaihissalam, bahasanya Nabi Adam alaihissalam, beliau berhaji arba'ina hijjatan, sebanyak 40 kali haji, minal Hindi, daripada India, masyian, dalam keadaan berjalan. Jadi Nabi Adam berhaji sebanyak 40 kali dengan berjalan kaki dari India menuju ke Mekah. Wa anna Jibril, dan bahasanya Jibril, qala lahu, berkata kepada Nabi Adam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kanu, mereka dulu para malaikat itu yatufuna, mereka bertawaf, qablaka, sebelummu, bihadzal bait, di rumah ini, yaitu di Ka'bah, sab'ata alafi sanatin, selama 7.000 tahun. Jadi Jibril berkata kepada Nabi Adam bahwasanya sebelum engkau tawaf, para malaikat itu sudah melakukan tawaf duluan selama 7.000 tahun. Intinya haji ini bukanlah syariat yang baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi haji ini sudah ada semenjak dulu, yaitu semenjak Nabi Adam. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Babul haji wal umrati, bab yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Al-hajju huwa, adapun haji itu akhiru arkanil Islam, akhir daripada rukun-rukun Islam. Wa akharahu, dan musannif mengakhirkan pembahasan haji, anis shaum, daripada puasa, itu nadhran, karena memandang, lil qaul, bagi pendapat, anna shauma, bahasanya puasa itu afdalu, lebih utama, minhu, daripada haji. Puasa lebih utama daripada haji. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, waqtidaan, dan karena mengikuti, bi khabari, hadis, bunyal islamu ila akhirih. Jadi kenapa pembahasan puasa ini lebih didahulukan daripada pembahasan haji? Jawabannya, karena yang pertama, karena memandang kepada pendapat bahwasannya puasa itu lebih utama daripada haji. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena mengikuti hadis Nabi, bunyal islamu ila akhirih,
Nah, di dalam hadis ini penyebutan puasa itu lebih didahulukan daripada penyebutan haji. Sehingga oleh musannif pembahasan puasa itu lebih didahulukan daripada pembahasan haji. Wa'lam, ketahuilah anna fadailahu, bahasanya keutamaan-keutamaan haji itu la tuhsa, itu tidak terhitung saking banyaknya. Minha diantaranya adalah al-khobar, yaitu hadis Nabi, man ja'a hajan, siapa yang datang hajan dalam keadaan berhaji, yuridu wajhallah, dia menghendaki wajah Allah, yang dia cari hanyalah keridhaan Allah, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sungguh telah diampuni lahu baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah terdahulu, min dhanbihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akan datang. Jadi dosa yang dulu dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni. Wa yashfa'u, dan orang yang berhaji tadi akan bisa memberi syafaat fiman, pada orang da'a, yang orang haji tadi mendoakan lahu bagi man. Wa minha, dan di antara keutamaan-keutamaan haji adalah khobar, yaitu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, man qada nusukahu, siapa yang menunaikan ibadah hajinya, man qada nusukahu, siapa yang telah menyelesaikan ibadah hajinya, wa saliman nasu min lisanihi wa yadihi, dan manusia selamat dari kejahatan lesannya dan tangannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dhanbihi, apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Rawab Ibnu Hibban an Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal haja, sesungguhnya orang yang berhaji, hina yakhruju min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, lam yakhtu, tidaklah dia melangkahkan khutwatan, satu langkah, illa, kecuali kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali Allah akan mencatat lahu baginya biha, dengan sebab khutwah tadi, sebab langkah tadi, Allah akan mencatat dengan sebabnya hasanatan, satu kebaikan. Wa hatta, dan Allah akan menghapus anhu, darinya, biha, dengan sebab satu langkah tadi, khati'atan, satu kesalahan. Fa'idha waqafu, dan ketika orang-orang yang haji tadi itu wukuf di Arafah, bahallahu bihim malaikatahu, Allah akan membanggakan mereka, malaikatahu, di hadapan para malaikatnya. Allah akan membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah SWT berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, atauni, mereka mendatangiku, sya'than, dalam keadaan rambutnya kusut, ghubran, dalam keadaan berdebu. Ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, anni, sungguhnya aku, ghafartu lahum dzunubahum, aku telah mengampuni lahum, bagi mereka, dzunubahum, dosa-dosa mereka. Wa in kanat adada qatris sama, meskipun dosa-dosa mereka itu sebanyak qatris sama, adada qatris sama, sebanyak tetesan hujan, wa ramlin alijin, dan meskipun dosa-dosa mereka sebanyak pasir yang halus. Wa idza ramal jimar, dan apabila orang yang berhaji itu melempar jumroh, lam yadri, maka tidak akan tahu, ahadun, seorang pun, malahu, pahala yang Allah sediakan, lahu, untuknya, hatta yatawaffahullah, sehingga Allah mewafatkannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa idza halaqa sya'rahu, dan apabila orang yang berhaji itu mencukur rambutnya, halaqa sya'rahu, mencukur rambutnya, falahu, maka baginya, bikulli sya'ratin, untuk setiap
satu rambut, sakotat yang jatuh apa satu rambut tadi, min roksihi dari kepalanya, baginya itu nurun cahaya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Faida qada akhira tawafihi, dan apabila orang yang berhaji itu telah menyelesaikan akhir daripada tawafnya bil bait di Ka'bah, kharaja maka dia akan keluar min dunubihi dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuhu, seperti pada hari ibunya melahirkannya. Artinya seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Waqala Ibnu Imad, dan telah berkata Ibnu Imad fi Kashfil Asrar, di dalam kitab Kashfil Asrar. Beliau mengatakan wa hikmatu tarakkubil haji, dan hikmah tersusunnya lafal haji, tersusun minal ha daripada huruf ha wal jim dan jim, itu isyaratun, itu karena isyarah, itu isyaratun, itu mengisyaratkan ila kepada annal ha, bahwasannya huruf ha itu diambil daripada minal hilmi, dari lafal hilm yaitu kelembutan. Wal jim, sementara huruf jim itu minal jurmi, diambil daripada lafal jurmi yang maknanya adalah dosa. Jadi haknya itu maknanya adalah hilm, jimnya itu maknanya adalah jurmi, dosa. Faka'annal abdah, seolah-olah hamba yang berhaji itu yaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ji'tuka, aku datang kepadamu, bijurmi, dengan membawa dosaku, aidan bi, dengan membawa dosaku, litaghfirahu, untuk engkau mengampuni dosaku, bihilmika, dengan sifat kelembutanmu. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.